Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bikin beberapa materi tentang biofluida ya. Jadi melanjutkan kemarin setelah selesai dengan biomekanik. Hari ini kita belajar tentang biofluida, berikut dengan fluida statik dan fluida dinamik ya. Ini beberapa ada catatan yang sudah saya buat sedikit untuk memulai pendahuluan ya, apa itu pengertian dasar tentang biofluida, baik itu yang statik ataupun yang dinamis, berarti yang diam ataupun yang bergerak begitu, dan beberapa pengertian dasarnya serta dari sifat fisika zat cair ya. Oke, kita mulai dari beberapa pengertian ya. Pengertian dari zat. Jadi ada beberapa jenis zat dalam proses yang kita akan gunakan. Yang pertama itu ada yang disebut dengan zat alir atau fluida itu sendiri ya. Terus kemudian ada beberapa jenis dari zat alir yang sudah kita ketahui, diantaranya itu ada zat cair dan juga ada gas. Nah, zat alir ini sebenarnya apa? Jadi zat alir ini adalah sesuatu yang dapat diubah ya. Dia dapat diubah, kemudian bentuknya saat diubah pun akan sangat mudah. Artinya gaya gesek antar partikelnya itu sangat kecil sekali sehingga dapat atau kita bisa abaikan. Nah, apa saja yang masuk ke dalam zat alir? Itu ada zat cair yang tadi saya pernah di-mention ya. Ada zat cair dan zat gas. Ada padat, ada cair, ada gas. Nah, yang termasuk fluida itu cuma dua, ada yang cair dan yang gas. Zat alir cair itu seperti apa? Ya, dia tidak dimampatkan. Artinya dia bisa merubah bentuk yang diperlukan. Ya, meskipun dia butuh gaya yang sangat besar saat dia merubah bentuk. Kemudian ada juga yang bentuknya gas. Kalau gas itu artinya, kita perbesar sedikit ya, zat alir atau fluida yang mudah termampatkan. Jadi terjadi perubahan volume, ya, meskipun dia bisa berubah dengan gaya yang sangat kecil. Jadi ini udah terlihat ya perbedaannya antara cair dan gas. Yang satu tidak susah atau sulit dimampatkan ya, sebagai bentuk dari zat cair ya, dia sulit untuk dimampatkan, kemudian dia butuh gaya yang besar untuk merubah bentuk. Berbeda halnya dengan gas, selain dia mudah dimampatkan, dia juga mudah untuk dirubah dalam artian perubahan volume ya, perubahan volumenya mudah. Nah, ini ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat berdasarkan molekul dan tekanan ya di bagian sini. Berdasarkan molekul dan tekanan antara yang cair dan yang gas, itu kalau kita lihat dari molekulnya, kalau cair itu gerakannya bebas. Ya, dia saling berdasarkan proses molekulnya atau pergerakan molekulnya itu dia meskipun dia geraknya bebas atau longgar ya. Jangan sebut bebas, mungkin longgar ya. Geraknya terikat secara longgar. Oke, ada beberapa yang kebalik jadinya ya. Kalau gas itu dia terikatnya secara bebas. Oke, ada salah label ya. Nampaknya saya menulisnya kebalik antara cair dan gas di posisi ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini beberapa perbedaan kalau kita bandingkan antara
bentuk molekul dan tekanannya itu seperti apa antara zat yang bentuknya gas dan yang bentuknya cair. Berdasarkan molekul, kalau gas berarti dia molekulnya geraknya bebas dan saling bertumbukan nih, bebas saling bertumbukan. Kalau yang cair dia terikat, meskipun dia terikat tapi terikatnya tuh longgar ya, dan kemudian prosesnya itu deketan gitu terikatnya, nggak jauh-jauhan. Nah kemudian berdasarkan tekanan, kalau gas itu dia tumbukan antar molekulnya, tekanannya itu terjadi akibat tumbukan antar molekul. Jadi antar molekul tuh bisa terjadi tekanan ya satu sama lain. Nah tapi kalau misalkan yang cair, tekanan itu terjadi akibat gaya gravitasi. Jadi ini perbedaannya ya, tekanannya itu bisa muncul kalau yang gas akibat tumbukan, kalau yang cair itu akibat gaya gravitasi. Nah, kemudian antara dengan bidang, kalau misalkan yang gas dia itu tidak tegak lurus ya. Jadi ini tidak tegak lurus dengan bidang, tapi kalau yang cair dia tekanannya terjadi secara tegak lurus terhadap bidang. Nah ini lanjut ya, kita jadi mengulang sedikit tentang sifat fisika zat cair. Mungkin sempat ya kita pelajari bareng-bareng dulu di fisika dasar beberapa persamaan yang ada di sini. Yang pertama itu ada massa jenis atau kita bisa sebut rho. Rho itu merupakan massa jenis suatu cairan yang didefinisikan sebagai ini ya, massa benda, atau mungkin di sini berbentuknya cair gitu ya, atau zat alir. Itu dibagi dengan volumenya. Jadi M dibagi V, kemudian dia punya satuan yang namanya kilogram per, ini satuannya kilogram per volume ya, atau meter kubik. Nah selain dia punya massa jenis yang namanya zat cair, itu dia akan punya tekanan ya, tekanan di mana tekanan ini berbanding antara gaya ya, ini gayanya F dibagi dengan luas permukaan ya. Jadi F itu sebagai gaya atau Newton dibagi dengan luas penampang atau luas daerah. Nah, bagaimana untuk bentuk cairan? Nah, untuk bentuk cairan itu kita akan punya persamaan yang sedikit berbeda. Kalau misalkan dia bentuknya cairan atau zat alir atau fluida, itu adalah perbandingan antara, ini sebuah perbandingan ya, ini ada ilustrasinya sedikit, di mana sebuah benda itu dicelupkan ke dalam sebuah air. Jadi ini yang hijaunya itu adalah sebuah benda yang dicelupkan di air dengan kedalaman tertentu, maka dia akan punya tekanan, di mana tekanannya itu adalah bergantung terhadap gaya Newtonnya atau satuan Newtonnya dibagi dengan luas penampang. Itulah adalah tekanan yang sudah kita ketahui ya. Tapi gimana saat misalkan dia prosesnya dalam cair? Kita ketahui kalau misalkan tekanan dalam air itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka masanya itu akan dikalikan dengan gravitasi dibagi dengan luas penampang. Ya. Massa di sini juga akan bergantung terhadap massa jenis, makanya kita akan gunakan rho di sini, dan kemudian gravitasinya juga itu akan dipengaruhi. M itu berdasarkan persamaan sebelumnya itu adalah rho dikalikan dengan V ya, berasal dari ini ya, rho sama dengan M dibagi V, berarti M itu sama dengan rho dikalikan dengan V. Maka kita ganti di sini persamaan M-nya menggunakan massa jenis dikalikan dengan gravitasi, karena tekanannya dipengaruhi gravitasi dibagi dengan luas penampang atau A di sini ya. Kemudian kita selesaikan ya persamaan di sini, rho dikalikan dengan G, A-nya kita bagi, itu akan menghasilkan sebuah persamaan yang dianalogikan dengan ketinggian atau H. Jadi makanya inilah yang disebut dengan tekanan cairan akibat kedalaman. Oke, kita lanjutkan. Masih ada bentuk tekanan di dalam cairan, itu yang disebut dengan tekanan hidrostatik ya. Apa itu tekanan hidrostatik? Jadi tekanan hidrostatik itu adalah tekanan total ya. Tekanan total yang dialami oleh setiap benda yang berada dalam cairan. Tapi tekanan ini
merupakan penjumlahan. Nah, ini ada sebuah penjumlahan di sini ya, persamaannya merupakan penjumlahan antara tekanan udara di sekitar. Ini kita punya tekanan udara di sekitarnya adalah P0 dan tekanan cairan yang dapat kita lihat di persamaan ini ya. Tekanan dalam cairannya kita udah dapat tuh tadi persamaannya Rho dikalikan G dikalikan dengan H. Ya, jadi hidrostatik itu sejenis tekanan total. Jadi penjumlahan antara tekanan yang ada di udara sekitar, biasanya ini menggunakan tekanan atmosfer ya. P0 itu sama dengan tekanan atmosfer atau sekitar 1,01 kali 10 pangkat 5 PA ya. Ini adalah nilai dari P0. Kalau massa jenis cairan ya kita tahu satuannya adalah kilogram meter kubik, atau mungkin kita bisa ganti dengan gram per sentimeter kubik. Percepatan gravitasinya nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian kedalaman cairannya bisa kita gunakan itu satuannya meter ya. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih prinsip atau tekanan hidrostatik yang digunakan dalam peralatan medis? Ada nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Jadi konsepnya gini ya, kalau misalkan di dunia medis tekanan hidrostatik itu digunakan konsepnya di suatu alat, jelas nanti saya kasih clue-nya sedikit ya. Jadi misalkan ada tekanan sebuah cairan ya yang masuk ke dalam sebuah wadah atau tempat, itu masuk ke dalam sebuah pembuluh darah, kira-kira apa tuh? Kemudian kita bisa kenal atau bisa tahu berapakah tekanan total. Jadi sehingga si air itu harus masuk ke dalam pembuluh darah. Kira-kira apa? Ya jelas ya. Ini ada contohnya. Itu adalah waktu kita gunakan infuse ya, atau istilahnya saat diinfus. Jadi seorang pasien, ini gambarnya sangat sederhana ya. Seorang pasien misalkan dia diberi sebuah cairan lewat sebuah botol. Saat dia ingin masuk ke dalam tubuh, maka dia akan punya sebuah ketinggian tertentu. Ya, dia tidak bisa disimpan di dekat atau sejajar dengan pasien, misalkan di bagian sini gitu ya, tapi dia harus ditempatkan cukup lumayan tinggi. Jadi di situ ada ketinggiannya gitu. Jadi perlu ada perbedaan tekanan ya. Perlu ada perbedaan tekanan antara cairan yang ada di botol saat yang dia masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi makanya kita bisa hitung total tekanan yang masuk ya, yaitu kita bisa gunakan tekanan hidrostatik di sini ya. P0 ditambah dengan Rho GH, itu kita bisa otak-atik, kita pindahkan ruasnya ya. Jadinya negatif di sini sama dengan Rho GH. Jadi makanya perbedaan tekanannya itu bergantung terhadap massa jenis cairannya, kemudian gravitasinya, makanya dia akan disimpan lumayan cukup tinggi dari bidang pasien saat dia tidur ya, dikalikan dengan ketinggiannya. Tinggi dari tinggi tabung terhadap lengan itu berpengaruh ya. Jadi masuknya cairan ke dalam pembuluh darah itu juga akan dipengaruhi oleh ketinggiannya, akan dipengaruhi oleh gravitasinya dan massa jenis cairan yang digunakannya. Berarti kalau gunakan di proses ini, dia menggunakan sebuah cairan infus ya. Oke, kita akan lanjutkan beberapa bentuk prinsip tekanan yang lainnya di video selanjutnya ya.